wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Windy Astiani, Yeti Lestari, Yuni Larasati, dan saya sendiri Yuni Sagitasari. Kami dari kelas C semester 5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kami akan mempresentasikan hasil produk kami yang berupa ensiklopedia guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hidayah, MPD. Yaitu pengertian ensiklopedia. Apa sih ensiklopedia? Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi dalam artikel atau entry yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik. Selanjutnya yaitu manfaat dari ensiklopedia. Ada 3, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk mencari informasi dasar mengenai berbagai masalah. Yang kedua sebagai sarana utama dalam langkah awal untuk melakukan suatu kajian mengenai suatu objek. Yang ketiga sebagai sarana dalam mengetahui kebenaran suatu informasi. Nah, di ensiklopedia ini terdapat kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, petunjuk penggunaan dan isi, dan yang paling bawah nanti ada glosarium. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah mengumpulkan informasi yang didapat. Dalam tahap ini diperlukan informasi tentang hewan dinosaurus di Indonesia. Yang ketiga, proses editing atau pengecekan kesesuaian secara keseluruhan dilakukan dengan melengkapi kekurangan yang ada, memeriksa pengetikan, serta susunan kata-kata yang salah. Dalam pengetikan, penulisan dengan huruf yang digunakan, Bookman Old Style, Times New Roman, dan lain-lain. Dengan ukuran huruf 26 untuk judul dan 16 untuk penjelasan. Pengetikan buku ensiklopedia ini, jarak antar ketikan adalah 1 spasi. Inti dari mengedit yaitu adalah suatu proses yang diawali dengan persiapan yang diambil berupa tulisan dan gambar. Kemudian dilakukan proses koreksi, kondensi, organisasi, serta modifikasi pada data tersebut, sehingga menghasilkan output berupa informasi yang benar, konsisten, akurat, dan lengkap. Yang keempat adalah pembuatan produk. Ensiklopedia hewan dinosaurus ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Alasannya yaitu agar lebih mudah dalam mendesain produk yang akan dibuat, serta tersedianya berbagai pilihan menu yang digunakan untuk mendukung tampilan produk agar lebih menarik. Ukuran kertas yang kami pilih dalam pembuatan yaitu kertas A4. Setiap halaman terdapat gambar pada tampilan background seperti gambar animasi hutan dan pepohonan, serta terdapat gambar dinosaurus dalam setiap entry atau pokok bahasan yang mendukung guna mempermudah pembaca sehingga dapat lebih memahami uraian yang detail pada setiap pokok bahasan. Baiklah, saya Yeti Lestari, NPM 1911 100439. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Windy tentang buku ensiklopedia. Jadi yang pertama itu ada cover. Jadi cover ini merupakan sampul depan dari buku ensiklopedia. Kemudian sampul depan atau cover ini merupakan kulit keras pada bagian luar buku yang berisikan judul dari buku tersebut, kemudian disertai dengan gambar-gambar pendukung. Jadi ini contoh dari covernya. Di sini kami tentang dinosaurus. Ini adalah gambar-gambar pendukungnya. Kemudian selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar adalah halaman yang berisi ucapan terima kasih atas selesainya produk yang telah dibuat, serta terdapat harapan terhadap produk yang dibuat semoga dapat membantu dan menambah wawasan pembaca.
Kemudian kata pengantar ini juga berisi ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan buku serta manfaat buku ensiklopedia. Di sini ada kata pengantarnya. Ini kata pengantar. Jadi ini kata pengantar. Jadi ini ada ungkapan rasa syukur gitu ya. Selanjutnya ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu berisikan secara ringkas pengantar mengenai dinosaurus tadi ya. Jadi ini pendahuluannya itu ini pendahuluannya ya, pendahuluannya kemudian selanjutnya ada daftar isi. Jadi daftar isi ini berisikan daftar informasi yang dicari terletak pada halaman berapa yang terdapat pada sebuah buku atau penulisan. Jadi daftar isi ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. Jadi contoh dari daftar isi ini ya. Ini contoh dari daftar isi. Nah, ini contoh dari daftar isi. Jadi ini berisi kayak halaman-halaman gitu. Kemudian setelah daftar isi itu ada petunjuk penggunaan. Jadi petunjuk penggunaan ini berguna untuk memandu pembaca mengetahui isi atau komponen yang terdapat dalam buku ensiklopedia tersebut. Penjelasan singkat tentang komponen tersebut akan membantu mempermudah pemahaman pembaca tentang materi yang tersaji dalam buku. Selanjutnya, isi pokok buku yang merupakan unsur-unsur pokok yang terdapat dalam ensiklopedia dinosaurus. Unsur-unsur yang terdapat artikel tersebut adalah judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Selanjutnya, penjelasan dari tiap dinosaurus tersebut, berupa nama dinosaurus, ciri-ciri dinosaurus, jenis makanan dinosaurus. Selanjutnya, gambar. Memasukkan gambar jenis dinosaurus dan namanya yang telah dikumpulkan dan memberi penjelasan. Selanjutnya, susun ensiklopedia menurut abjad. Selanjutnya, pembuatan indeks. Berikut adalah susunan indeks dalam pembuatan ensiklopedia dinosaurus ini. Indeks merupakan daftar petunjuk, letak kata atau istilah yang disusun secara alfabetis dan dilengkapi dengan penunjuk judul dan halaman. Dengan halaman menggunakan indeks, pembaca akan bertambah mudah mencari informasi yang lebih akurat dan saling keterkaitan dalam ensiklopedia. Dengan adanya buku ensiklopedia dinosaurus ini, anak-anak bisa mencari informasi tentang macam-macam dinosaurus yang ada pada zaman dahulu dengan cepat dan mudah. Ensiklopedia dinosaurus ini bertujuan untuk temu kembali informasi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang terakhir yaitu glosarium. Glosarium adalah suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Biasanya glosarium ada di bagian akhir suatu buku dan menyertakan istilah-istilah dalam buku tersebut yang baru diperkenalkan atau paling tidak umum ditemukan. Nah, glosarium itu juga bisa disebut kamus kecil. Nah, bisa kita lihat ya contoh glosarium yang ada di samping saya. Ini jadi produk ensiklopedia hewan dinosaurusnya ya. Ini covernya, ini kata pengantar, terus pendahuluan, daftar isinya, nah petunjuk penggunaan, nah terus ini isinya. Nah ini ya teman-teman, nih
Ini langsung kita ke bawah ya. Nih, ini glosariumnya. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang ensiklopedia dinosaurus. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.